Oke, teman-teman, kembali lagi sama gue Ceker Motovlog dan gue hari ini gue setupnya sambil jalan ya. Gue jadi hari ini tuh lagi libur karena izin nyokap gue ulang tahun. Nah, gue pengen sharing ke kalian mengenai klaim asuransi si mobil listrik gue, yaitu adalah Neta X. Nah, jadi seperti yang kita sama-sama tahu ya, kalau mobil Neta X itu kan mobil China ya teman-teman ya. Nah, gimana sih klaim asuransinya, perjalanannya gimana, sama kondisi mobilnya itu kenapa. Jadi kita mulai dulu dari kronologinya dulu ya, biar kalian tuh tahu kenapa sih mobil gue itu gitu ya. Oke, jadi kita turun dulu, kita akan menuju ke mobilnya pastinya. Ini dia mobilnya teman-teman, Neta X. Jadi kemarin itu yang kena, nanti kronologi lengkapnya gue bahas juga ya. Jadi kemarin tuh yang kena tuh adalah bagian headlamp, kalau nggak salah bagian sini nih. Nah ini tuh kena ditabrak truk. Jadi kemarin tuh hancur. Nah ini tuh adalah nama bengkel yang rujukan asuransi, M Workshop Maintenance and Repair. Kita tutup dulu. Di luar berisik banget. Oke. Jadi teman-teman, ini posisi lagi di charge ya, nggak masalah kita ini dulu, otak-atik dulu. Jadi ini mobil permasalahan itu sebenarnya ada dua. Nanti tadi kan kita lihat yang di depan ya masalahnya. Nanti ada di belakang juga videonya. Jadi belakang itu bumper itu dicium motor, bukan karena salah motornya, bukan karena salah kitanya, tapi salah mobilnya gitu. Kenapa bisa bilang salah mobilnya? Karena waktu itu kejadiannya gini teman-teman. Ini tuh kalau kalian mau tahu ya, ini tuh ada ADAS, fitur ADAS. Nah, ya, jadi di sini ADAS itu ada lengkap. Ini seri yang lengkap ya, yang full option. Ada emergency lane keep system. Ini warning plus correction. Ini kalau kalian offin begini ya, ketika kalian matiin mobilnya itu akan tersetel ke balik lagi ke ini yang defaultnya tuh warning plus correction gitu ya. Nah, terus kalau misalnya, nah di sini ada automatic emergency brake, cruise control, ACC and pilot, emergency lane keeping assist. Ini semua itu bisa di offin sih, off gitu ya, off tuh bisa gitu ya, off semua tuh bisa. Cuman begitu di start, begitu mobilnya di start ulang, ini akan posisi akan seperti tadi kita lihat, ini akan on semua. Mengakibatkan apa? Kalau misalnya kita setel dia on begini gitu ya, dan di sininya jangan lupa forward forward collision warning and warning timing ya. Ini juga dalam kondisi on defaultnya, dan lu setelnya di moderate nih, kayak sekarang di moderate ya, sorry. Lu setelnya di moderate nih kayak sekarang, itu bahaya. Itu tuh bisa ngeremnya itu kayak masih jauh nih dia udah ngerem gitu. Nah, kita bikin delay. Ini kalau kita setting late begini, teman-teman, itu tidak akan berubah ketika kita matiin mobilnya, itu dia nyalain lagi, dia akan tetap late kondisinya. Nah, tapi kalau moderate itu menurut gue jangan. Itu yang menyebabkan mobil gue tuh ditabrak motor gitu. Karena ada ibu-ibu nyebrang masih agak jauh, gue juga ngehnya juga masih lumayan gak akan ngerem lah, tiba-tiba dia ngerem. Dan motor yang di belakang gak siap. Gak jaga jarak, gak siap, akhirnya ditabrak gitu. Nah, terus kalau yang masalah depan udah pasti itu karena kelalaian supir truk ya. Supir truknya itu ngebut waktu udah oren tuh, lampunya udah oren, lampu lalu lintasnya. Sementara di sisi gua tuh udah hijau sehingga udah maju jalan gitu ya. Jadi ditabrak. Nah, itu mah nggak ada hubungannya. Ini kita bahas soal yang belakang ya. Nah, itu terus habis itu ini ya, jangan lupa ini yang di LED aja. Kalau LED itu masih bisa dibilang masih aman lah gitu ya. Oke. Inti sorry, ini agak gelap ya. Gua jelasin kronologi yang depan dulu ya. Dari belakang kan tadi udah ya. Dan yang depan nih sekarang yang memang benar-benar human error.
dan moga-moga bisa jadi pelajaran buat kita semua ya teman-teman ya. Jadi ceritanya tuh gini sih sebenarnya. Gua itu tuh lagi berkendara di area Cijantung mengarah ke apa namanya polisi militer ya, tempat polisi militer di Cijantung sini, Kopassus ya, arah Kopassus. Itu kan persis di lampu merah, itu persimpangannya itu ada lampu merah, itu udah hijau kondisinya dan otomatis kalau hijau kita bergerak ke kanan karena udah terjadi penumpukan di belakang karena di situ tuh waktu itu sedang ada proyek gitulah, proyek strategis nasional yang mengakibatkan ya akhirnya pada macet, pada numpuk, sehingga kita berinisiatif yang berada di depan untuk maju terlebih dahulu. Terus habis itu tiba-tiba ada truk di arah yang berlawanan yang sedang ngebut banget. Ternyata di lampu lalu lintasnya itu masih menunjukkan oranye gitu ya, masih kayak oranye gitu. Terus dia ngebut dan pas merah dan di sini hijau, di tempat gue hijau, itu akhirnya terjadi tabrakan karena gue udah maju, gue nggak awas ada truk yang melaju sangat kencang saat itu, akhirnya terjadi tabrakan dan si front light yang sebelah kiri itu kena sama si truk itu, sehingga harus klaim asuransi dan gue pakai Tugu Insurance dan itu dari SPK sampai eksekusinya itu memakan waktu di atas 3 bulan, nyaris 6 bulan kalau nggak salah. Itu karena si mika lampu itu harus diganti segelondongan, benar-benar segelondongan. Dan gua nggak tahu, kayaknya bukan hanya mika lampunya, tapi headlamp-headlampnya tuh diganti dan itu harus impor dulu dari China. Dan gua nggak tahu ya mekanismenya bagaimana. Tetapi kalau misalnya kalian mau mandiri, itu masih bisa juga. Itu bisa juga melalui Alibaba gitu ya. Dan itu sangat cepat. Kalau dari Alibaba tuh sekitar 2 bulanan pun mungkin udah bisa kalian install lah. Jadi udah terinstall tuh selama 2 bulan doang. Tapi karena ini gue ngikutin asuransi, ya gue cuman mau bayar sekitar 300.000 kan untuk satu kejadian. Jadi ya gue harus sabar gitu. Tetapi sih menurut gue, dengan kondisi mobil yang memang mobil China yang dikatakan ya sama orang-orang itu tidak umum gitu ya, belum umum lah gitu. Apalagi ini kan Neta ya, bukan BYD, bukan Chery, bukan Jeku, bukan yang brand-brand besar. Ini brand startup temen-temen. Neta tuh brand startup yang kayaknya sih dealernya juga pada tutup ya. Jadi ini gue juga pusing. Tapi ntar gue coba carilah klarifikasi dari pihak Netanya gitu. Gue mintain. Tapi intinya Neta gitu, bukan yang lain-lain gitu ya. Jadi menurut gue itu udah termasuknya sih lumayan ya. Dan ditambah lagi ada fakta bahwa lu bisa order lewat Alibaba yang dimana jauh lebih cepat lagi gitu kalau kalian nggak pakai asuransi. Dan harganya juga sebenarnya murah gitu, tetapi ya lebih murah lu bayar asuransi gitu kan, 300.000 udah kelar semua. Dan untuk yang belakang ini juga belum nyampe nih si apa namanya bumper belakang itu yang bodi kasar lah istilahnya ya, itu belum sampai. Tapi dikatakan insya Allah dalam waktu seminggu sampai 2 minggu itu udah nyampe dan kita tinggal bawa si mobil ini kembali dan langsung dipasang dan selesai. Jadi nggak ada tunggu-tunggu lagi. Jadi kesimpulannya ngerawat mobil China itu ternyata nggak semengerikan itu ya teman-teman ya. Ternyata after sales-nya pun sebenarnya masih baik-baik aja. Ditambah lagi gue tuh udah nanya sih sebenarnya ke pihak Neta gitu dan terutama pihak Arista gitu ya. Bahwa katanya kalaupun misalnya Neta itu udah resmi tutup di Indonesia, itu masih bisa mengikuti after sales-nya itu mengikuti di cabang Arista lainnya kayak BYD dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi ya lebih enaknya sih ke BYD ya, BYD Arista gitu. Dan itu dikatakan oleh sales BYD Arista ya anyway ya, Mas Wira ya kan, Mas Wira tuh BYD Arista Pondok Indah tuh kalau kalian mau beli mobil BYD tuh best deal tuh biasanya di Mas Wira tuh. Jadi kata Mas Wira, silahkan ke kita aja Mas kalau misalnya memang nanti si Neta itu udah tutup gitu ya. Tapi nanti gue cari tahu deh gimana. Karena gue juga pusing nih ya. Tapi ya nggak pusing-pusing banget lah. Dan the truth, ini mobil apa namanya enak gitu ya. Neta tuh sebenarnya mobilnya enak teman-teman. Percaya sama gue, Neta tuh ya Allah. Makanya kenapa sih di sini nggak laku ya? Di Thailand itu laku banget tuh Neta itu. Bahkan dia variannya tuh jauh lebih banyak, tipe-tipenya lebih banyak. Tapi di sini
aduh, orang-orang Indonesia tuh kayaknya lebih suka yang apa ya, yang gengsi kali ya gitu. Kalau Neta kan soalnya dia bagus, value for money, tapi memang dia masih startup gitu kan. Tapi ini mobil enak banget, alhamdulillah banget ya Allah, ini mobil tuh enak banget, Neta X. Tapi itu paling lu harus setting itu setiap hari, setiap kali lu mau jalan lu harus setting. Kalau bisa di offin semua, kalau nggak mau di offin, setel di yang late tadi ya, yang tadi gue udah terangin gitu ya. Kalau misalnya lu ke moderate itu bisa kayak begitu, apalagi early jangan, lu tinggal di Eropa lu kayak begitu kan. Kalau di Eropa nggak apa-apa, di Inggris nggak apa-apa, di Amerika nggak apa-apa. Ini di Indonesia boy, ya kan orang tiba-tiba bisa nyebrang, orang tiba-tiba bisa apa, bisa salto di tengah jalan kita nggak ada yang tahu. Jadi ya udahlah, ya gitu aja. Intinya good job sih. Thank you juga Tugu Insurance udah bisa mengembalikan mobil gue ke keadaan semula gitu ya. Gue seneng banget, alhamdulillah ya. Oh ya, thank you juga buat Avens Team ya, yaitu Torik dan juga Carlos udah bantu benerin mobil gue. Thank you ya teman-teman ya. Sampai jumpa di video berikutnya.